Saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik bersama dengan saya, Pastor Andreas Rustin. Jika Anda sangat mengasihi seseorang dan orang tersebut sedang mengalami yang disebut sebagai pengalaman terluka, apa yang akan Anda lakukan? Anda membiarkan dia larut, tenggelam dalam kesedihannya? Atau Anda berusaha untuk menghampiri, mencoba untuk menghibur, mencoba untuk mengambil kontak yang personal, dan kemudian membantu dia untuk keluar dari kepedihannya? Saya kira ini merupakan cara yang akan Anda lakukan. Anda akan lakukan apa saja supaya orang Anda cintai tersebut dapat kembali mengalami yang disebut sebagai pemulihan. Dan ini juga yang dibuat oleh Yesus. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus menyapa murid-muridnya yang terluka, yang merasa kehilangan harapan, yang merasa putus asa. Mereka dikisahkan oleh penginjil Yohanes kembali ke tempat di mana mereka dahulu hidup sebelumnya sebagai nelayan dan melakukan kembali profesi sebagai nelayan. Sebuah ironi, karena Tuhan telah memanggil mereka dari tempat yang sama untuk menjadi penjala manusia. Kini mereka dari penjala manusia kembali menjadi nelayan, dan mereka pergi melaut. Dan cara Yesus menyapa mereka mengingatkan kita kembali akan kisah-kisah Injil ketika Yesus pertama kali berjumpa dengan mereka dan memanggil mereka. Ingat kisah mengenai mereka menangkap ikan semalam-malaman dan tidak mendapat apapun juga. Kemudian Yesus meminta mereka untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu, persis dengan apa yang diminta Yesus kepada para muridnya hari ini. Dan ketika mereka melakukannya, mereka mendapatkan hasil yang berlimpah ruah seperti juga yang terjadi dahulu. Kita lihat bagaimana Yesus menggunakan momentum yang sama, peristiwa yang kurang lebih mirip, mengingatkan kembali mereka. Dan ini penting. Ketika kita juga mengalami keterpurukan, kita mengalami kekecewaan berat, kekuatan yang paling dasar yang kita miliki adalah kembali mengangkat peristiwa-peristiwa yang indah. Seringkali tidak mudah, dan Yesus juga mengalami dalam perjumpaan dengan murid-muridnya. Ia harus berkali-kali menampakkan diri, bukan hanya sekali, berkali-kali. Dan Yesus tidak pernah menyerah. Saya harap Anda juga tidak pernah menyerah dengan diri Anda. Dan yakinkan diri Anda bahwa Tuhan juga dapat menyembuhkan Anda di tempat dimanapun Anda sedang terluka saat ini, dalam diri Anda maksud saya. Tuhan akan menggunakan cara yang sangat personal untuk menyembuhkan Anda. Percayalah ini. Tuhan tidak akan membiarkan Anda sebagai orang yang Dia cintai untuk mengalami terus-menerus keterpurukan dan kepedihan yang mendalam. Kita mohon berkat-Nya hari ini agar Dia pun senantiasa mencurahkan kuasa kebangkitannya untuk meneguhkan kita, untuk menyembuhkan kita, sebab kita butuh Dia dalam hidup kita. Kita mohon berkat-Nya untuk menyertai kita sepanjang hari ini. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati, tetap sehat, semangat, dan bahagia.